Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa. Sedekah lapangkan harta dalam hidup semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Allahumma sudah siap ngaji atau belum? Kalau sudah siap ngaji, sebelum ngaji kita mulai, tolong bantu saya tenangkan putra putrinya masing-masing. Jangan sampai lagi ngaji sibuk menenangkan putra putrinya. Kenapa? Nanti mubadir, ngajinya lewat begitu saja. Maksud apa orang? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam David Barka. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah.
berziarah ke Madinah, jumpa dengan makam Rasulullah, pulang ke rumah rezekinya nambah, bisa beli rumah sama mobil mewah. Yang amin doanya diijabah, yang diem ya terserah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna apa ya Mas? Dulu Mas. Saya dulu. Lanjut Bu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Ibu-ibu yang pojok itu agak pelit itu, tidak kedengaran suaranya. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawab sallallahu pelit amat. Saya ulangi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik wa tarham ala hadha an-nabiyil karim huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil waqi'ah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang David muliakan Bapak Lurah Gunung Sulam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendi. Yang David muliakan para bapak, ibu semua, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh ibu-ibu, tokoh bangunan, tokoh kain, tokoh emas, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk kita ucapkan dari mulai terbangunnya kita di pagi hari tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain daripada ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara, berbicara soal Isra dan Mi'raj. Apa sih Isra dan Mi'raj itu? Bu, Ibu, ngantuk ya Bu ya? Oh enggak. Isra itu apa Ibu? Ibu tahu Isra Mi'raj? Tahu? Alhamdulillah, kalau tahu kita tutup dengan doa. Sudah selesai berarti. Tahu apa Isra? Isra adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah, apakah peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa penting? Peristiwa ini sangat penting. Kalau peristiwa ini tidaklah penting, maka tidak akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi dibaca oleh Bapak Kori, suaranya merdu sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Enak Bu ya, suara saya merdu Bu? Enak didengar? Alhamdulillah, saya mau cerita sedikit. Bukan saya bangga, biarpun suara David ini sangat rusak. Alhamdulillah tahun 2014 saya pernah juara MTQ cabang target. Waktu itu saya juara MTQ sekeluarga. Jadi pesertanya bapak saya, ibu saya, dan adik saya. Saya paling pintar di keluarga. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu, berbicara soal Isra dan Mi'raj, maka timbul pertanyaan, mengapa baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla dari Mekah ke Madinah, dari Madinah menuju ke langit ketujuh? Kenapa Bu? Ada yang tahu? Karena pada waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam kondisi yang begitu sedih. Nah ini apa? Ada dua sebab ini Pak. Berdasarkan yang pernah saya baca, terdapat dua sebab. Tetapi sebab yang pertama banyak diceritakan oleh para mubaligh, dan sebab yang kedua jarang diceritakan oleh para mubaligh. Maka saya akan bercerita tentang sebab yang kedua. Sebab yang pertama nanti akan dijelaskan oleh guru kita Al-Karam Kiai Haji Anas Hidayatullah. Sebab yang pertama saya singgung sedikit. Sebab yang pertama adalah Amul Hazan, tahun duka cita. Siapa yang berduka pada kala itu? Yang berduka pada kala itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berduka? Betapa tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersama Khadijah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Sedih nggak Bu? Sedih. Bapak-bapak saya mau tanya Pak, lebih baik mati istri atau mati anak Pak? Hah? Orang jawab lebih mati istri katanya. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW kehilangan seorang perempuan yang sangat ia cintai, yang setia mendampingi perjuangan Nabi SAW. Khadijah itu orang kaya Bu, hartanya habis untuk menemani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka sedihnya Nabi pada kala itu benar-benar sedih. Nggak kayak tetangga saya Bu, kalau maaf, tetangga saya tuh ada tuh, istrinya meninggal dunia, besoknya datang ke rumah saya. Saya kira meminta ajarin, mimpin tahlim buat doa istrinya. Nggak taunya dia nanya sama saya, Ustaz, ada nggak pandangan buat ganti ibunya anak-anak? Masya Allah, baru seminggu. Itu kalau perempuan ditinggal meninggal suaminya, ya Allah nangisnya. Wah! Karena sampai bawah ya begitu. Masya Allah. Bahkan tidak jarang di antara ibu-ibu ini kalau suaminya meninggal pingsan. Oh bapak-bapak, mohon maaf, meninggal istrinya yang kanan nangis dan kiri ngintip. Itu bedanya. Maka Nabi Muhammad SAW bersedih. Itu sebab yang pertama. Kemudian Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Sebab yang kedua, ini adalah sebab yang jarang diceritakan oleh para mubaligh. Kenapa? Karena menurut sebagian ulama bahwa kisah ini adalah kisah Isra'iliyat. Saya ceritakan, saya kutip, bukan David karang-karang ini Pak. Saya kutip dari kitab Buratun Nasihin, halaman 117, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Bawi. Apa namanya Bu? Barusan disebutin. Barusan disebut. Ibu tahu ya? Yang nyanyi lagu darat goyang siapa namanya? Hah? Belum pula. Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Bawi, beliau menceritakan, kata beliau, bahwa ada sisi lain di balik diberangkatkannya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu apa? Peristiwa tentang perdebatan antara langit dan bumi. Kira-kira langit bisa ngomong kan? Langit berbicara dengan bumi. Ini kata Syekh Utsman ini dalam kitab Buratun Nasihin, bukan saya lagi menghayal ya. Apa kata bumi? Bumi memulai percakapan kepada langit. Wahai langit, aku adalah makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Karena di atas pundakku terhampar kehidupan luas yang menjadi kehidupan umat manusia, yang dimana manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Di sana terhampar samudra yang luas, gunung menjulang tinggi, sungai yang selalu mengalir, dan buah-buahan yang hidup di atasnya. Maka apa kata langit? Langit menjawab, wahai bumi, sesungguhnya aku lebih indah daripadamu. Kenapa? Karena di langit ada matahari yang menjadi sumber energi kehidupan bumi. Di sekeliling matahari bertebaran benda-benda langit, ada bulan, ada bintang, dan di atasku terdapat as. Maka bumi gak mau kalah Pak. Apa kata bumi? Bumi ngomong sama langit, wahai langit, di bumi terdapat tanah haram, namanya
namanya Baitullah, rumah Allah, di mana di bumi ini, di Baitullah itu seluruh para nabi dan rasul beserta orang-orang beriman dari seluruh penjuru negeri mereka tawaf berkeliling di setiap waktu. Apa katamu? Bumi, gue nggak punya namanya Baitul Makmur. Di sana di Baitul Makmur tempat tawafnya para malaikat. Akhirnya bumi gak mau kalah. Bumi ngeluarin terus yang terakhir. Wahai langit, di bumi terdapat sesuatu yang kamu tidak punya. Apa itu? Di bumi terdapat manusia yang paling mulia yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia yang menjalankan syariat Islam di atas muka bumi. Maka akhirnya langit kelopak-kelopak. Wes menengkelkan orang bisa ngomong. Akhirnya langit bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, Engkau pengijabah doa. Engkau lebih tahu apa yang terjadi padaku. Aku bermohon ya Rabb, angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap, menghampiriku di atas langit. Inilah cerita yang jarang kita dengar yang diceritakan di dalam kitab Quratun Nasihin halaman 117. Dan maka kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, pada tanggal 27 Rajab Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Jibril. Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, hari ini aku perintahkan kepadamu pergi ke surga. Wahai malaikat Israel, hari ini aku larang engkau mencabut nyawa. Maka Jibril heran, ya Allah, apakah ini hari yang engkau janjikan? Apakah hari ini adalah hari kiamat? Kata Allah, bukan. Engkau pergi ke surga, jemput satu ekor burung, bawa ke dunia bersama dengan Mikail, bawa manusia mulia yang namanya Muhammad. Maka kemudian Jibril datang ke surga. Ini. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, disaksikannya ada 40.000 ekor burung yang di jidatnya tertulis nama Muhammad. Berapa bu? 40.000 ekor burung. Namun di antara 40.000 ekor burung ada satu ekor burung yang mengendewean pojokan lamun nangis terseduh-seduh. Maka kemudian dihampiri oleh Jibril, wahai bro, kenapa engkau bersedih sendirian? Sementara yang lain teman-temanmu semuanya riang gembira. Maka dijawabnya sama bro, wahai Jibril, betapa aku tidak sedih. Selama 40.000 tahun aku menanti kehadiran manusia mulia yang bernama Muhammad. Tidak sekalipun sampai detik ini aku berjumpa dengan manusia yang namanya Muhammad. Maka kata Jibril, oh kalau begitu hari ini engkau ikut bersamaku menjemput yang namanya Muhammad itu. Maka borok tadi riang gembira, senang sekali. Tidak akhirnya singkat cerita kok, Nabi Muhammad SAW turun, dijemput oleh baginda, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Paham? Sampai di sini Nabi Muhammad SAW dibersihkan dadanya, dari bawah tenggorokan sampai bagian perut yang paling bawah. Ini bisa kita lihat di dalam hadis Bukhari nomor hadis 3207 bahwa Nabi SAW sebelum berangkat, sebelum pergi, dibelah dadanya lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Jadi ada orang bertanya, memangnya Nabi dibelah kenapa ya? Memang dada Nabi kotor? Tidak. Nabi sudah sering dilakukan pembersihan oleh mereka. Tetapi ketika Nabi hendak melakukan Isra dan Mi'raj,
bersih hatinya, tidak boleh kotor. Di antara kekotoran hati, contohnya apa? Iri, dengki, senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Melihat tetangganya beli kipas angin, kita yang muter-muter. Beli apa? Melihat tetangganya beli kulkas, kita yang kedinginan. Melihat tetangganya beli mobil, kita masuk ambulan. Tetangganya bangun rumah mewah, kita masuk kuburan. Kenapa? Karena susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Itu namanya penyakit hati. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW diberangkatkan ke Sidratul Muntaha dari Mekah, Madinah naik ke Sidratul Muntaha. Campur enak. Naik ke langit. Ketika Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW di langit dunia bertemu dengan seorang laki. Selamat datang guru kita, Al-Mukarram Ustaz Anas Hidayatullah. Nah, beliau ini penceramah kita yang sebenarnya pada malam hari ini. Kalau saya hanya sebagai pelajar saja. Beliau baru saja pulang dari memberikan tausiah pada acara takziah, menghibur saudara kita yang sedang berduka di sana. Selamat datang Ustaz, karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, maka ceramah akan dilanjutkan oleh beliau. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita memberikan keberkahan kepada kita semua, amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada beliau, agar beliau bisa tetap terus berkhidmat di tengah-tengah umat. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur kepada beliau, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, ditambah pula istrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikan sepat, ikan gabus dibawa Syria pergi ke ladang, lebih cepat, lebih bagus, karena yang mulia sudah datang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Gak usah pakai hamdalahnya, udah dibaca. Ibu, bapak, dan saudara, bahwa Isra Mi'raj itu hiburan Allah untuk Nabi yang sedang bersedih. Kenapa bersedih? Karena tadi sudah diceritakan, paman Nabi meninggal, istri Nabi meninggal. Makanya kalau ada orang takziah, orang meninggal, kita bertakziah. Maaf ibu bapak, Ustaz Anas itu kalah dengan dua. Kalau ada pengajian dibenturkan sama acara takziah, Ustaz Anas dahulukan yang takziah. Kenapa? Menghibur orang yang sedang sedih, pahalanya besar. Kalau bapak ibu mah sedang senang, ngapain kami dihibur? Betul atau betul? Nah, yang kedua, kalahnya sama orang baik, bukan orang kaya. Sorry bapak ibu. Ya. Saya pun dalam Isra Mi'raj ini ada dua tempat saya tidak ambil amplopnya, ya, karena apa? Saya serahkan sama pengurus masjid, karena masjid itu sedang dibangun. Walaupun saya ceramah harus berkeringat, karena bukan uang yang saya cari, saudara. Nah, Sahyudi ini adik saya. Ketika beliau minta saya nggak bisa menolak. Ibu, bapak, dan saudara, tadi diceritakan ketika Nabi sudah berada di atas buraq, Rasul di tengah-tengah, Jibril di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri. Ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, tadi sampai kencas ya, kencas ya. Itu namanya eca-eca.
Nabi tanya sama Jibril, ini hebatnya Nabi. Jadi kalau orang nggak tahu nanya Pak, jangan diterusin. Kalau nggak tahu nanya, jangan diterusin. Ini udah nggak tahu bikin puisi. Aku tak tahu syariat Islam. Nah kan anak kecil bilang, nanya goblok. Ya kalau nggak tahu nanya dong. Betul apa betul? Jangan bikin puisi. Aku tak tahu syariat Islam. Kan anak kecil bilang, belajar goblok. Nabi tidak tahu Pak. Nabi tidak tahu Bu. Siapa perempuan tua itu? Apa kata Jibril? Muhammad, perempuan tua itu dunia. Dunia itu semakin lama semakin tua. Karena dia semakin tua semakin berhias. Kalau kau tadi berhenti kau menoleh, umatmu nanti khawatir lebih suka sama dunia daripada sama agama. Nabi tidak berhenti. Nabi tidak menoleh. Umat Nabi sekarang Masya Allah. Umat Nabi zaman now. Betul apa betul? Umat Nabi zaman now lebih suka sama dunia. Pengajian harus pakai dipanggil-panggil. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah engkau lupakan, karena ini kewajiban. Jam 1 dipanggil, jam 1:30 ada yang datang. Biasanya yang datang yang udah tua, jalannya udah diseret-seret. Nah, radang 5, haji. Ya Allah. Yang masih muda malah jawab dari rumah, gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua nggak bisa datang karena lagi banyak cucian. Betul apa betul? Betul apa betul? Mohon maaf Ibu, kadang-kadang Ustaz Anas itu lucu. Lucunya apa? Membaca Facebook orang-orang, anak-anak yang masih gadis. Kalau ada status, ya Allah, ini yang masih jomblo. Ya Allah, berikanlah iman kepadaku ya Allah, untuk berjalan, untuk menuju jalan ke surga-Mu ya Allah. Ada 2 orang laki-laki yang datang mau melamar, yang satu ustaz, yang satu polisi. Nyari jabatan. Polisi. Jabatan jadi ustaz jabatan. Ya Allah. Padahal statusnya apa? Minta imam yang bisa membimbing ke surga. Ya kalau imam yang membimbing ke surga ya ustaz dong. Betul apa betul? Betul betul. Nah contohnya Ustaz David ini masih bujang nih. Jadi kalau ibu punya anak boleh dong kita melakukannya. Promisi yang namanya. Ibu-ibu mah takut Pak. Punya mantu ustaz takut. Jangan kawin sama ustaz. Kenapa Pak? Ya Allah ada. Nanti kamu pas kawinnya duduk. Cuma menang besarnya. Ya Allah. Dunia menyilaukan Pak. Kalau saja mau jauh, bapak-bapak aja contohnya. Kalau disuruh angkat tangan sama Allah, mohon maaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa
Ibu-ibu kalau pengajian siang Pak, nyakitin Pak. Ibu-ibu itu kalau udah pengajian siang, kalau udah lewat jam 3 dikit langsung ke sekolah. Ingat Ustaz katanya asar. Emang Ustaznya nggak sholat apa? Ustaz juga tahu dulu asar maghrib tahu. Tapi ibu-ibu mau ngasih kode asar. Alhamdulillah pengajian bubar sampai rumah boro-boro asar. Jilbab dilepas, baju pengajian dilepas, nongkrong di teras, Nur merengek. Kita mau kesel, bener mau ambil kesel. Si sana sombong, mudah-mudahan ngamuk rami aja be sombong. Ya Allah, bener. Si sana diomongin, tetangga diomongin, giliran ustadznya diomongin, apalagi ustadznya bercicilan. Habis. Ya Allah. Belum selesai, asal belum jam 5 datang, baru mau mandi, suami udah teriak, woi, ngopi woi, ada benar baik, ngopi kenapa? Akhirnya udah bikin kopi. Jam berapa asalnya? Jam 5. Bagaimana sholatnya? Ngebut. Dapat rokaat ketiga ngomong dalam hati, ini 3 atau 4 ini. Masya Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba kalau Allah yang nyuruh kita angkat tangan, betul. Kalau biduan yang nyuruh angkat tangan, segini roknya, segini bajunya. Oke, hadirin sekalian, malam semakin hangat. Ya, sebuah lagu dari Via Valen, Jalan Goyang. Mari sama-sama kita angkat tangannya. Kalau minuman yang nyuruh angkat tangan, cepat angkat tangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal Nabi, Nabi, waktu Isra Mi'raj dipanggil sama dunia, Nabi kita tidak berhenti. Jangankan menoleh, berhenti aja tidak. Tapi umat Nabi, Masya Allah, ya Allah, mohon maaf. Ketika itu Nabi melihat lagi ada sekelompok manusia baru nanam panen, baru nanam panen, baru nanam panen. Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, man haula ya Jibril? Apa kata Jibril? Haula ini umat ya Muhammad, itu umatmu ya Muhammad. Di mana ya Jibril? Kenapa mereka ya Jibril? Baru nanam langsung panen, nanam langsung panen. Apa kata Jibril? Muhammad itu umatmu di akhir zaman. Mereka yang sedang bersedekah, seperti orang yang menanam baru panen, belum nanam udah panen. Mudah-mudahan segala jerih payah para panitia yang mencari dana untuk acara Isra Mi'raj ini menjadi amal ibadah di sisi Allah. Amin. Semua jamaah yang mengundang memberikan sedekah jariyahnya untuk acara Isra Mi'raj ini mendapatkan pahala. Amin. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Dihibur kesedihannya. Amin. Rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Mohon maaf, coba ya, rugi Pak, rugi kalau kita punya harta nggak mau kita sedekahkan. Jujur, nih saya baru isi acara takziah ya, yang di rumah Bapak Haji Alian Asmaja, yang pas dekat hubungan isi di baca, Masya Allah, baru menjadi viral di sosmed.
3 hari ini seorang mu'alaf yang bernama Yusuf Hamka. Beliau seorang pengusaha yang beliau punya usaha sampingan untuk mencari pahala, yaitu menjual nasi kuning seharga 3.000. Padahal nasi kuning ini dia beli dari para pedagang, satunya ada yang 10.000, ada yang 12.000. Nasi kuning itu dibeli oleh beliau seharga 10 sampai 12.000, beliau jual kembali seharga 3.000. Ini kalau ibu-ibu punya Android, punya gadget, ini lagi rame di sosmed. Dan Pak Ustaz, kok saya cari nggak ada ya Pak Ustaz? Payah amat ya. Ibu bukannya payah, mungkin ibu belum ngisi kuota. Apa kata Yusuf Hamka? Saya melakukan aksi jual nasi kuning karena setiap bulan puasa saya selalu memberikan 1 hari 1.000 nasi bungkus. Tapi saya berpikir, apa iya saya harus beramal kepada Allah nunggu bulan puasa? Sementara Allah kasih saya rezeki hampir tiap hari, dan rezeki itu tidak harus kuat. Saya bisa menghirup oksigen, saya bisa berjalan, saya bisa kemana-mana. Oleh karena itu, apa kata beliau? Saya beli nasi kuning seharga 10 sampai 12.000, tapi saya jual seharga 3.000. Yang mau makan sekenyang-kenyangnya 3.000, yang mau bayar 3.000. Ya. Alhamdulillah Bu, sampai hari ini mohon maaf belum tutup. Bahkan dia punya rencana buka 3 outlet lagi di Jakarta. Ini yang sudah dia buka 2 outlet, sekarang mau dia tambah 3 outlet. Jadi ada 5 outlet yang akan dibuka, nasi kuning 3.000. Coba, gak ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Makanya terus terang Pak, jujur, karena adik saya Ustaz David ini, memang beliau sengaja saya kader, ya, untuk menggantikan kami para ustaz-ustaz yang sudah tua-tua ini, harus ada persiapan kader. Kenapa? Hari Sabtu pagi saya bersama beliau berangkat ke Bangunrejo, Lampung Tengah. Kemudian siangnya di Hukum Jaya, Bandar Jaya. Malamnya di Pramuka, Bandar Lampung. Hari Minggu pagi saya berangkat lagi bersama beliau ke Banyumas, Pesawat Prince Sewu. Siangnya di Kebagusan, Pesawara. Malamnya saya ceramah di Hanover. Hari Senin pagi saya berangkat bersama beliau ke Gunung Tapak Tengah, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawah. Masuk dari Sweet Indo Lampung itu hampir 50 kilo jalan tanah. Namanya juga melewati kebun tebu. Tanya dengan beliau, setiap melewati tempat-tempat yang ada pembangunan masjid, langsung saya bilang sama beliau, cepat buka kaca mobil, keluarkan uang, kasih orang yang sedang minta uang, minta bangunan di jalan. Kenapa Pak? Mohon maaf, saya senang Pak. Saya paling benci sama orang Islam sudah gak nyumbang momen. Orang Islam bangun masjid di jalan, minta uang di jalan, bikin malu. Tapi dia tidak pernah nyumbang. Kayaknya mau gampang kaya. Mohon maaf. Lu kalau gak pernah nyumbang, diam. Betul. Kalau saya paling senang Pak, mohon maaf. Memang kalau keluar kota saya pasti pakai mobil. Kalau udah di dalam kota, kemanapun ceramah saya pasti pakai motor, biar cepat. Kenapa? Bisa Bapak bayangkan, dari sekian pembangunan masjid yang kami lewati, dari Bandar Lampung kami menuju Banyumas saja, itu mungkin ada sekitar 15-20 masjid yang sedang dibangun. Lalu tiba-tiba ketika kami lewat, kami keluarkan uang, nggak besar Pak, 2.000 kami lemparkan dari pintu kaca. Itu yang megang mic bilang apa? Ya, terima kasih kepada pemilik imam warna hitam atas sedekahnya. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Ibu bapak bisa bayangkan, kalau ada 20
2000 mereka baca doa, masa satu gak nyangkut sih? Betul apa betul? Di belakang saya ada mobil Pajero warna putih, yang numpang, yang nyanyi dia, yang ngomong. Makanya mohon maaf, orang pelit itu nggak pernah bakal dapat doa. Makanya kalau bapak mau pelit aja terus. Rugi. Siapa yang mau doain orang pelit? Orang pelit mati, Andre mati, umurnya sampai. Malah banyak yang nyuri. Dan mohon maaf, betul apa betul? Betul apa betul? Makanya terus terang Pak Bu, mohon maaf sekali lagi. Kenapa saya katakan saya terus terang kalau dari jalan masalah sholawat saya nggak sayang. Saya bermain dengan janji Allah, nggak pernah bermain dengan janji manusia. Walaupun ada beberapa masjid ketika saya ceramah lagi dibangun, saya nggak minta dikasih amplop oleh panitia. Kenapa? Bahkan saya bilang sama pengurus masjid, kalau bapak pengen ke rumah saya, silakan ambil semen di toko, ngomong atas nama saya. Minta mengapa? Saya ini lagi bangun rumah yang harganya ratusan juta dan butuh mas ratusan juta. Mohon maaf. Tapi saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Kenapa? Saya punya Allah. Tidak ada ceritanya orang sedekah miskin, tidak ada. Semakin dia bersedekah, semakin dia tambah. Semakin dia sedekah, semakin dia tambah. Mohon maaf. Kenapa saya sedang sedekah? Pertama, sedekah itu harta saya sebenarnya. Rumah sudah saya tulis atas nama anak. Mohon maaf Pak, ini motor yang saya bawa, ini STNK atas nama anak. Mobil yang saya punya itu sudah tertulis atas nama anak. Dan beberapa tanah yang saya punya atas nama anak. Makanya teman saya kemarin di kampus bilang, Ji, ada penulisan masalah pendapatan per tahunan. Saya bilang, lu tulis aja, gua gak punya harta. Semua harta udah atas nama anak. Makanya saya nggak mau bodoh. Mana saya nggak mau bodoh? Saya nggak mau ketika saya meninggal dunia, saya nggak punya rezeki. Saya nggak mau ketika saya meninggal dunia, saya nggak punya harta. Mana harta saya yang saya keluarkan di jalan Allah? Tuh. Makanya terus terang Bu, silakan. Kalau ada bapak ibu yang pelit terus. Nanti dalam Al-Quran ngomong begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ini orang ngadu dalam kubur. Dalam Al-Quran, ya Allah, hidupkan saya ya Allah, walaupun cuma sebentar, saya pengen sedekah. Apa kata Allah? Telah. Sedekah waktu di dunia. Tuh, kalau udah dikubur udah enggak lagi. Ketika itu Nabi terus berjalan. Ini kalau Islam tidak Pak, sampai ke subuh nih Pak. Apalagi Ustaznya dua. Sampai subuh ini. Ini kira-kira ini Bapak kuatin. Yang benar. Yang benar. Ikhlas. Yang benar. Kuat. Sampai berapa? Sampai berapa? Jam 3. Cocok. Insya Allah Ustaznya. Apalagi di malam Jumat yang berlama-lama. Ada pekerjaan lain. Kita sepakati sampai jam 10 aja ya. Sampai jam 10 ya. Ketika Nabi sedang berada di atas gunung, apa yang terjadi? Ketika itu Nabi melihat sekelompok manusia yang memegang batu di tangannya. Batu hitam di tangannya. Kemudian batu itu dihantamkan ke kepala. Kepala pecah, otak berurai, darah berceceran. Tiba-tiba Allah utuhkan lagi. Dipecahkan lagi, Allah utuhkan lagi. Dipecahkan lagi, Allah utuhkan lagi. Apa kata Jibril, kata Nabi kepada Jibril? Jibril, siapa mereka Jibril? Mereka Muhammad umatmu. Kenapa umatmu? Umatmu di akhir zaman yang mendengar suara azan tidak tergerak ke masjid. Tuh, lebih parah lagi kalau ada orang tua busuk bilang senandung ibu pertiwi lebih merdu dari azan. Itu lebih parah lagi.
menandu ibu berdiri lebih bagus dari azan. Azan itu bukan bicara masalah merdunya. Esensi azan itu panggilan Allah. Mau yang azannya orang tua, bahkan ada seorang irjen Umar Sekono namanya. Dia ini pernah jadi kabak op di Polres Bandar Lampung, pernah jadi kapolda di NTB, sekarang jadi kapolda di Sulawesi Selatan. Apa kata irjen Umar Sekono? Andaikan saya sedang rapat, seperti apakah itu rapat, dengan siapakah itu rapat, ketika panggilan Allah datang, saya akan keluar dari rapat itu, saya akan menghadap panggilan Allah. Walaupun jabatan taruhannya, saya siap dilepas dengan jabatan ini. Yang penting saya memenuhi panggilan Allah. Itu Kapolda. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kita bukan pejabat, mohon maaf, dipanggil Allah sombong.
Di Cikarang ada seorang pengusaha muda bernama Budi Hartawinata yang sedang viral di sosmed. Dia punya usaha langkah baja, pelat baja dia punya. Mohon maaf, pabriknya di Cikarang setiap pojokan dituliskan utamakan sholat dan keselamatan. Bapak Ibu tahu, setiap dia datang waktu sholat, semua aliran listrik dimatikan. Seluruh karyawannya sholat. Setelah sholat dihidupkan. Bapak Ibu tahu, setiap hari dia harus mengalami kerugian 24 juta. Karena mematikan, menghidupkan mesin genset. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia tidak miskin. Oke, Irjen Umar Setono jauh di Sulawesi Selatan. Budi Hartawinata jauh di Cikarang. Kita ambil yang di Bandar Lampung. Bapak bawa duit 2 miliar. Jangan tanggung-tanggung kalau cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta. Bawa duit 2 miliar. Pada waktu mau sholat berangkat ke pasar tengah. Borong toko baju EPS. Ketika jam setengah 12, toko EPS ini langsung tutup. Karyawannya berangkat semua sholat di Masjid Taqwa. Selesai sholat, pulang ke toko lagi jam 1 kurang seperempat buka. Nanti mau asar jam 3 tutup lagi. Berangkat lagi ke Masjid Taqwa. Nanti jam 4 balik lagi buka toko. Nanti jam 5 tutup karena batasan kerja jam 8 sampai jam 5. Bapak bawa duit Pak 2 miliar. Bapak mau borong toko Edi itu. Gak laku duit Bapak. Kalah duit Ibu dengan suara asal. Mohon maaf. Jadi terserah kepada Bapak Ibu. Orang-orang menengah ke atas ini sudah mulai banyak kesadaran sama agama. Di Indonesia ini ada 4 gubernur penghafal Quran. Pertama Profesor Dr. Iwan Prayitno MSc, Gubernur Sumatera Barat 2 periode. Gubernur penghafal Quran punya anak 10-10-nya penghafal Quran. Dan tidak ada satupun yang sekolah di sekolah agama. Anak-anaknya sekolah umum tapi penghafal Quran. Yang kedua Dr. Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat 2 periode. Ini gubernur penghafal Quran. Dan yang ketiga Dr. Zainul Majdi atau dikenal Tuan Guru Baca. Ini gubernur penghafal Quran. Dan yang keempat Abdul Ghani Kasumba, Gubernur Maluku Utara, Gubernur penghafal Quran. Kita RT bukan. Kerjaan belum pasti sama Al-Quran sombong. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah Bu. Allah. Ini saya ingatkan Pak, bahwa agama sekarang dari kalangan menengah ke atas sudah semakin luar biasa di Indonesia. Makanya orang-orang Barat yang suka sama kita. Bagaimana caranya orang-orang Barat ingin merusak Indonesia? Makanya umat Islam sudah mulai sadar dengan kemarin salah cari presiden. Apa kata Profesor Dr. Rocky Gerung, seorang profesor filsafat dari UI? Kalau zaman kita punya Presiden Soekarno, presiden kita berharga di mata dunia, disegani di mata dunia. Soeharto ditakuti oleh Malaysia dan Singapura. SBY diakui kecerdasannya. Malah giliran Jokowi, acara kenegaraan di semua negara tidak lagi disegani, tapi jadi bahan ejekan, jadi bahan budian. Maka apa kata Rocky Gerung? 2019 ganti job. Maaf ya.
Ini sudah mulai banyak. Ya. Orang-orang barat sudah main kayak kita. Ya. Masuk narkoba, meracuni anak-anak bapak. Maaf, saya terus terang Pak, kalau bapak udah coba-coba anaknya main narkoba, maaf Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kaya aja miskin kena narkoba, apalagi yang miskin. Mohon maaf. Tanya adik saya Ustaz Dafni. Waktu hari Senin, kami di mobil itu bertiga adalah salah satu adik saya juga yang sepertiga tahun setengah merimpuk di RP narkotika Waiduri. Saya ambil informasi dengan beliau sampai beliau cerita habis-habisan. Ustaz tahu Ustaz, kalau orang yang punya masuk RP itu namanya OI, apa? Orang hilang. Di sana itu semuanya main uang Ustaz. Mau nengok kalau nggak bakal bawa uang lebih baik jangan ditengok. Daripada nanti yang ditengok itu nanti gebuk di sana. Mohon maaf. Ya. Maka Bapak Ibu lihat sekarang ini. Narkoba masuk ke Indonesia bukan lagi mainnya on. Bukan lagi mainnya kilogram, tapi sudah main ton. Apa gerak kerasnya Roma Irama? Roma Irama ini termasuk korek keras sama narkoba. Bahkan bikin lagu. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi enak. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Minuman keras, miras, apapun namamu. Ya Allah, anaknya Ridho kena. Anaknya Ridho kena. Sesuai dengan lagunya, haruskah berakhir? Butik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Ya Allah, belum selesai Ridho, Elvi punya anak Dawiyah. Karena jangan-jangan Ridho sama Dawiyah ketemu sambil nyanyi. Pertemuan yang diimpikan jadi kenyataan. Ya Allah, bahkan duta narkoba Roro kena. Makanya Bu nonton hotshot was-was anu selebriti di RCTI. RCTI kabar-kabar ini was-wasian di RCTI. RCTI Trans 7 selebritas TV 7. Pose di MNC TV, obsesi di Global TV, kisah seputar selebritis di Indonesia. Ya Allah, Masya Allah. Bahkan tolong Bapak Ibu, ya Isra Mi'raj hari ulang tahun sholat, kita ajak anak-anak kita sholat. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi sholat sudah jadi kebutuhan. Ini yang dirasakan orang-orang menengah ke atas. Orang-orang kaya sekarang bukan lagi menganggap sholat sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Boleh Bapak Ibu keluar. Citra Garden, Pak maaf. Umat Islam di Citra Garden. Citra Garden itu perumahan termahal setelah Villa Citra. Atau yang termahal nomor 1, Citra Garden. Umat Islamnya sedikit. Setahun yang lalu mereka bangun masjid, tapi sekarang mereka renovasi masjid untuk pelebaran masjid. Kenapa? Karena masjid sudah tidak muat menampung orang berjamaah. Mohon maaf. Makanya kalau pikirin mah kita kaya enggak sama masjid sombong. Itulah betul. Maaf ini kaya enggak sama masjid sombong. Ya. Makanya kawanku, Bu, Ibu, anak jangan disuruh sholat, diajak sholat. Nah, yuk sholat yuk sama mama. Kalau cuma disuruh sholat, nah
kalau mau ke masjid bilang Papa soleha. Marah suaminya, Mama, Papa ini soleh. Bilang sama suami, Papa, kalau suami soleh itu sholatnya di masjid. Karena Papa sholatnya di rumah, Papa soleha. Anak muda kalau ngomong kan begitu. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid ku lewati. Ya Allah, ini anak zaman now nih. Tolong kepada Bapak Ibu saya titip pesan. Saya berdakwah ini cuma tausiah. Tausiah ini mengingatkan. Dai mengajak. Saya bukan menjaga iman Bapak Ibu. Saya menjaga iman diri saya, keluarga saya. Firman Allah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksaan api neraka. Oleh karena itu saya cuma mengingatkan kepada Bapak Ibu, maaf, betapa sedih orang tua yang meninggal dunia, tapi anak tidak ikut sholat jenazah orang tuanya. Banyak Bu, Ustaz Anas lihat orang tua meninggal, anaknya malah di luar, nggak ikut masuk ke dalam nyolati, malah sibuk update status. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia rahmatullah. Ayah Anda tercinta, ayah, selamat jalan ayah. Semoga ayah masuk surga. Itu malaikat ngomong, bapak lu gak pernah sholat, tiap malamnya main kaplek, mabok kerjaannya, mati surga, mati masuk surga. Emang bapak lu punya orang dalam? Betul apa betul? Betul apa betul? Sholat nggak pernah, seumur-umur nggak pernah masuk ke masjid. Sekalinya masuk udah jadi mayat. Saya maaf Pak, terus terang Pak, mohon maaf Pak kalau boleh izin. Tolong Bapak, kalau ada orang meninggal dunia di sekitar sini, dia nggak pernah masuk masjid. Waktu meninggal jangan disolat di masjid Pak. Tolong jaga kehormatan masjid. Pak Ustaz yang punya kemanusiaan, bukan masalah gak punya kemanusiaan, dia udah dari mayat, dia bukan manusia lagi. Tapi dia manusia Pak Ustaz, iya. Tapi waktu seumur hidup dia gak pernah masjid. Ngapain lebaran dipakai di bawah masjid? Toh sholat jenazah kan gak pakai waktu sujud. Udah sholatin aja di depan rumahnya. Yang ini imam siapa? Teman main gaplenya. Ngapain Ustaz jadi imam? Gak nyampe Pak. Gak nyampe. Walaupun sinyalnya terkomsel, HP-nya butut, jadul, gak nyambung. Mohon maaf. Ini orang gak pernah ke masjid, baru meninggal dibawa ke masjid. Kasihan masjid Pak, ngotorin masjid. Mohon maaf, saya mau terus terang apa adanya. Mau terima syukur nggak terima nggak apa-apa. Mau dibilang keras masa bodoh. Kita karena apa? Nggak pernah punya pertuhanan. Yang ngambil azan itu Allah Pak, bukan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seharusnya ketika bapak mengazankan telinga kanan anak waktu anak lahir, mengiqamatkan telinga kiri waktu anak lahir, seharusnya bapak bilang begini dalam hati, nah, ketika kau lahir, ayah azankan telinga kananmu. Ketika kau lahir, ayah komatkan telinga kirimu. Nah, tolong nanti ketika ayah meninggal dunia, engkau yang menjadi imam sholat jenazah ayah. Andai pun anak kita gak bisa dari sholat jenazah kita, minimal jadi makmum sholat jenazah kita. Sholat jenazah itu gampang, gak pakai suara. Mama, kayak bapak-bapak ini, kalau jadi imam suruh asal berani, kan gak pakai suara. Coba kalau masuk sama Isa, kalau masuk sama Isa, ayo pak, udah lagi, betul. Nah, coba kalau sholat subuh sama asar, jangan pakai suara, berani. Pak, silakan pak. Kalau masih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Waladhdallin. Amin. Mikir. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la. Kan akhirnya kamu yang kesel karena kamu dari wala antum anabud wala. Akhirnya kamu udah lewat kesel, nyeletuk dari belakang lahor. Imamnya ingat lakum dinukun waladhdallin. Kata ngomong dari belakang amin. Imam gak ngerti apa-apa, udah amin baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna, anak kecilnya yang bertari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana nengok siapa yang menjalan? Jadi minta maaf deh. Saya mau kasih tahu sama bapak ibu, ya, Rasul itu kalau sholat berjamaah itu selalu memendekkan surat. Rasul kalau sholat berjamaah, ayat yang dibaca pasti ayat yang pendek. Makanya sampai sahabat orang kafir bilang, Nabi tidak hafal Quran. Kenapa? Nabi itu bakal
imam sambil nengok siapa makmumnya. Kalau makmumnya orang tua, baca ayatnya pendek-pendek. Ini udah kalau makmumnya tua, bacanya Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Kan makmum mikir, kapan pun payah. Jadi usahakan baca surat itu yang ringan-ringan. Ya mohon maaf, imam itu gerbong. Nah kembali kepada ibu, bapak, tolong ajarkan anaknya sholat. Utamanya sholat jenazah juga perlu. Sholat jenazah itu bu ada 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa yang meninggal. Kalau yang meninggalnya lagi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggalnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kalau banci saya belum tahu. Tanya sama Sedapi. Kata Sedapi kalau banci, tapi kalau di sini ada banci, kalau jangan dijauhin. Kalau bisa dimusuhin. Kalau bisa dideketin. Jangan dijauhin kalau bisa dideketin. Kenapa? Orang banci itu orang sakit. Pernah ada banci tanya sama Ustaz, Ustaz, akikah boleh tanya dong Saya bilang, lu mau nanya apa? Ustaz, kalau yang mau metok, kan namanya almarhum. Kalau cewek yang metok, almarhumah. Nah kalau akikah yang metok, apa dong Kalau dia Ustaz, kalau laki yang mati almarhum, cewek yang mati almarhumah. Nah kalau gue yang mati apa dong? Apa kata Ustaz? Kalau lu yang metok namanya aluminium. Langsung si banci bilang, Ustaz, kita akikah apa? Please. Akikah ini banci, bukan panci. Nah oleh karena itu ibu sekali lagi, ini Isra Mi'raj. Yuk kita ramaikan masjid. Masjid kita semakin besar, artinya jamaah mulai diteramaikan. Jangan ribut masalah perbedaan. Kalau pengen ramai, jangan ribut masalah perbedaan. Mau sholatnya model macam-macam, yang penting sholat. Kalau mau ribut, yang belum sholat. Ada yang kajian Ustaz, takbirnya gimana? Masuk belum? Ada yang takbirnya begini. Allah. Ada yang takbirnya Allah. Ada yang takbirnya Allah. Ada yang takbirnya Allah. Kalau ada yang tanya, Ustaz mana yang benar? Jawab benar semua. Kenapa? Karena udah sholat. Yang benar dia nggak sholat. Ada yang tasawufnya asyhadulillah. Ada asyhadulillah. Kalau ditanya Ustaz mana yang benar? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Bilang benar semua. Yang salah kalau udah begini. Benar sekali. Mau subuh pakai kurung silakan. Yang nggak pakai nggak apa-apa. Yang penting subuhan. Yang salah yang baunya kesiangan. Betul apa betul? Kalau Pak, ya jangan main-main Pak. Ini mah kadang-kadang ada orang tiba-tiba dapat hidayah, kitanya ngucap sama dia bawa mabuk. Ya hidayah nggak tahu Pak. Tiba-tiba dia dapat hidayah gimana? Ya kan? Berangkat dia sholat subuh. Pada sholat subuh mau ke masjid, ada yang nunggu. Woi, pemabuk, mau ngapain? Kata yang pemabuk itu bertobat subuhan. Ditanya sama orang ini Ustaz itu, emang sholat subuh berapa rakaat? Nah dia kan nggak ngerti. Dia bilang, 3 rakaat. Apa kata Ustaz ini? Dasar pemabuk. Sholat subuh dia 3 rakaat. Akhirnya dia nggak jadi ke masjid. Baru mau pulang ketemu kawannya. Kawannya mau ke masjid. Lu mau kemana? Ke masjid. Ngapain?
rumah tak mau sholat. Ditanya sama mamanya, kenapa tak sholat? Nggak mau. Kenapa? Takut. Kok takut? Ada tulisan yang punya HP matiin. Saya bawa HP mau dimatikan. Jadi tolong bikin pengumuman yang bijak. Ya, jangan bikin orang takut. Nah, oleh karena itu ibu bapak, yuk sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ramaikan kita punya masjid dengan sholat tarawih berjamaah. Di sini berapa rakaat? Berapa? 11. Nggak apa-apa, bagus. Ya, 23, bagus. Yang nggak bagus jangan kerawehan. Kita bawa anak-anak kita, semoga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Jalal wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab-Mu ya Allah. Berkailah bulan Sya'ban-Mu ya Allah. Pertemukan kami dalam bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Pertemukan kami dalam bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Bulan di mana rahmat Kau curahkan, bulan di mana berkah Kau berikan, bulan di mana ampunan dosa Kau janjikan. Ya Allah, pertemukan kami dalam bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Agar kami leburkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar umur kami semakin berkurang, sementara dosa kami semakin bertambah. Ampuni dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, ampuni segala kelalaian dan kehilapan kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada kedua orang tua kami. Maafkan segala kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, andaikan orang tua kami telah tiada di saat kami belum mampu berbakti kepadanya, ampuni segala dosanya, maafkan segala kesalahannya, lapangkan kuburannya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami ya Allah taman-taman surgamu. Jangan Kau jadikan kuburan orang tua kami jurang daripada jurang api neraka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andaikan orang tua kami masih hadir pada saat ini bersama kami, tundukkan pandangan kami di hadapan mereka, lembutkan kata-kata kami untuk mereka, berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat membahagiakan mereka. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diri kami dan anak-anak kami adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat, rukuk dan sujud di hadapan kebesaran-Mu. Kaulah sebaik-baik penerima doa. Kabulkan doa kami, terima permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, bagi orang Jawa bulan Rajab ini bulan berdoa. Betul betul. Bulan berdoa. Ngapain bulan berdoa? Bulan kirim doa buat arwah. Silakan Bapak Ibu sebut nama orang tuanya masing-masing yang sudah meninggal dunia. Apakah dia kakek nenek, orang tua, atau anak, atau anak cucu? Silakan. Ya, kita kirimkan Fatihah buat mereka. Saya akan sebutkan nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ya, silakan. Mana usul saya? Bila begini, wanita, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Isma' du'a'ana wastajib du'a'ana wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, akhirnya Anas bersama Ustaz David mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi